Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diselesaikan izin diri. Taruna Utama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan jurusan Keimigrasian. NRT 202.2.2.1.1 Prodi Hukum Kepesan C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait desain penelitian yang saya ambil yang berjudul Analisis Evidence Based Crime Prevention dalam mengantisipasi pekerja migran non-prosedural di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. Untuk latar belakang tersebut, pekerja migran non-prosedural merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dalam tata kelola imigrasi internasional di Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi sehingga berpotensi menghadapi berbagai risiko seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, dan hingga pelanggaran hukum di negara tujuan. Dalam konteks keimigrasian, kantor imigrasi memiliki peran strategis dalam melakukan mengantisipasi terhadap keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui berbagai upaya seperti pemeriksaan dokumen perjalanan, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. Upaya mengantisipasi tersebut menjadi penting mengingat masih ditemukannya indikasi keberangkatan pekerja migran yang tidak melalui mekanisme resmi. Namun demikian, program mengantisipasi yang dilaksanakan selama ini umumnya masih berfokus pada pelaksanaan kegiatan administratif dan penegakan aturan. Sementara evaluasi efektivitas program berbasis bukti evidence based masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pen- pendekatan analitis yang mampu menilai efektivitas program mengantisipasi secara lebih sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Evidence Based Crime Prevention, disebut EBCP, yang dikembangkan oleh Lawrence Weisherman untuk menganalisis program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural melalui aspek penggunaan data empiris, evaluasi program, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. Untuk rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. Dan yang kedua, bagaimana evidence-based crime prevention dalam diterapkan sebagai kerangka evaluasi dalam program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. Untuk dugaan awal, program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengawasan dokumen perjalanan, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berbasis pada analisis data empiris dan evaluasi program yang sistematis sehingga efektivitas kebijakan mengantisipasi masih dapat ditingkatkan melalui pendekatan evidence-based crime prevention. Untuk jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sociolegal research, dengan pendekatan
deskriptif analitis yang mengkaji implementasi kebijakan mengantisipasi pekerja migran non-prosedural berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan. Untuk data penelitian, yang pertama ada data primer, wawancara dengan pejabat atau petugas pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Dua, observasi terhadap pelaksanaan program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural. Yang kedua ada data sekunder. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan dan kebijakan terkait pengawasan keberangkatan pekerja migran, literatur ilmiah, jurnal, serta penelitian terdahulu mengenai migrasi dan mengantisipasi kejahatan. Untuk teori, penelitian ini menggunakan teori Evidence-Based Crime Prevention dalam yang bisa disebut EBCP yang dikembangkan oleh Lawrence W. Herman pada tahun 2013. Teori ini menekankan bahwa kebijakan mengantisipasi kejahatan harus didasarkan pada bukti empiris dan evaluasi program yang sistematis. Dalam penelitian ini, EBCP dianalisis melalui beberapa dimensi utama. Scientific evidence, penggunaan data empiris untuk mengidentifikasi pola, risiko, dan faktor penyebab terjadi pekerja migran non-prosedural. Program evaluation, evaluasi terhadap kegiatan pengawasan, edukasi, dan koordinasi antar instansi dalam mengantisipasi pekerja migran non-prosedural. Data-driven policy, pemanfaatan data kasus, database calon pekerja migran, serta pemetaan wilayah rawan sebagai dasar penyusunan kebijakan mengantisipasi. Cost effectiveness, analisis efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program mengantisipasi. Regularly capability, strategi mengantisipasi yang berbukti efektif dapat direplikasi atau diterapkan pada wilayah kerja kantor imigrasi lainnya. Untuk temuan penelitian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evidence-based crime prevention yang umumnya digunakan dalam studi kriminalitas atau kepolisian untuk menganalisis program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural dalam konteks keimigrasian. Penekanan pada evaluasi program berbasis data empiris dalam menilai efektivitas kegiatan pengawasan dan mengantisipasi penyusunan rekomendasi kebijakan yang operasional yang berbasis bukti bagi kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang dalam meningkatkan program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural. Keaslian penelitian. Penelitian mengenai pekerja migran umumnya berfokus pada aspek perlindungan tenaga kerja, kebijakan migrasi, atau penegakan hukum terhadap pelanggaran prosedur keberangkatan. Namun, penelitian yang secara khusus mengevaluasi program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural dengan menggunakan pendekatan evidence-based crime prevention masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks keimigrasian di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dalam pengembangan kajian hukum keimigrasian serta memberikan perspektif baru dalam evaluasi program mengantisipasi pekerja migran non-prosedural berbasis bukti. Sekian penjelasan terkait desain penelitian saya. Sekian, terima kasih.